Hai Tribuners, kembali lagi di Ngopi, ngobrolin movie bersama aku Liz. Di episode Ngopi kali ini aku bakalan ngobrolin film The Most Beautiful Girl in the World yang tayang di Netflix sejak 14 Februari 2025. Film ini diperankan oleh Reza Rahadian dan juga Sheila Dara. Film ini tuh ceritain tentang kisah Ruben, yaitu anak dari pemilik perusahaan TV. Dia mewariskan perusahaan itu setelah ayahnya meninggal, tapi dengan syarat bahwa dia harus nikah dalam waktu 6 bulan. Dan syarat untuk calon dari Ruben ini dicari lewat ajang The Most Beautiful Girl in the World yang tayang di TV tempat ayahnya kerja itu. Ada juga satu tokoh lagi namanya Kiara yang diperankan oleh Sheila Dara. Jadi Kiara ini berperan sebagai produser dari acara ini, walaupun sebenarnya dia agak idealis untuk memproduksi acara ini karena sebenarnya dia nggak setuju sama konsep ajang-ajang kecantikan kayak gitu. Yang menarik dari film ini adalah isu yang diangkat, karena kan sebenarnya ini romance komedi. Jadi walaupun romance komedi yang sebetulnya simple, tapi isu yang diangkat tuh lumayan berkelas, lumayan serius dan terjadi di masyarakat ya, kayak ajang kecantikan yang sebetulnya kalau menurut Kiara si produser itu tuh kayak terlalu misoginis dan tidak berkualitas. Nah itu yang jadi tantangan yang dijadiin sebuah dialog juga sama Ruben ya, bahwa ya kalau kamu produsernya ya coba dong bikin acara ini jadi tidak misoginis dan terlihat berkualitas kayak gitu. Jadi isunya tuh lumayan keseharian dan memang terjadi di masyarakat. Selain itu juga ada karakter dari kedua tokohnya, tentu saja dari Ruben dan Kiara yang diperankan oleh Reza Rahadian dan Sheila Dara. Mereka berdua ini kan sebetulnya dari benci jadi cinta, itu sebuah formula yang sangat-sangat klasik yang udah sering terjadi di beberapa film romcom sebelumnya. Tapi di sini tetap aja menarik karena mereka memerankannya secara natural dan juga secara meyakinkan. Jadi kita tuh benar-benar diperlihatkan gimana mereka saling asing pada awalnya dan saling membenci, saling jutek, saling sindir. Nah terus perlahan ada semacam transisi ke ekspresi-ekspresi berikutnya. Iya, mulai dari naksir-naksir sebel sampai ya naksir beneran. Itu jadi hal yang cukup menyenangkan saat nontonnya. Jadi mereka yang senyum-senyum sendiri tuh juga bikin penonton ikut senyum-senyum sendiri juga. Terus ada pembangunan karakter mungkin ya. Jadi kayak karakter Ruben itu terbilang agak arogan dan sulit dijangkau. Dia nggak percaya akan cinta karena latar belakang keluarganya. Jadi di sini dibuat ibunya Ruben ini meninggalkan dia dan ayahnya waktu dia masih kecil untuk orang lain. Nah itu yang membuat karakter Ruben ini dibuat nggak percaya sama cinta. Nah si Kiara itu dibuat karakternya tuh mode struggle banget, mode berjuang banget sebagai cewek-cewek independen ya, karena memang latar belakangnya si Kiara ini tuh udah nggak punya orang tua lagi. Jadi memang dia yang menghidupi dirinya sendiri untuk keseharian gitu. Jadi dia nggak punya support system di hidupnya selain dirinya sendiri dan juga ada satu sahabatnya. Selain karakter mereka berdua, ada karakter menarik lainnya yaitu si Dea Panendra yang jadi sahabatnya Kiara di film ini. Jadi si Dea Panendra ini di beberapa film itu dia kayak jadi scene stealer menurutku, karena emang actingnya tuh menarik banget, kayak berkesan. Dea Panendra tuh bisa, walaupun kemunculannya tuh sebentar banget, kayak cuman jadi sahabatnya yang dialognya cuma beberapa part, tapi bisa gitu dia meninggalkan kesan untuk penonton.
Aku nonton beberapa film yang ada di Ava Neandra juga, dia di tiap film tuh mungkin nggak beda-beda jauh karakternya gitu, jadi pemeran pendukung, tapi bener-bener dia tuh aktingnya sangat-sangat berkesan banget untuk film-filmnya. Selain itu ada soundtrack. Wah, ini jangan nggak ketinggalan, soundtrack dari film ini juga menarik banget karena biasanya tuh film-film sekarang tuh gunain soundtracknya tuh dari lagu-lagu yang emang lagu-lagu band indie gitu yang liriknya metafor banget. Tapi di sini lagunya tuh lagu-lagu pop yang terdengar biasa aja, tapi di film ini terasa khas banget gitu. Jadi kayak oh masuk ya lagu ini untuk adegan di film ini. Kayak contohnya Senja Teduh Pelita dari Malik The Essential, itu menurutku wah pas banget sih masuk di satu adegan di saat Ruben sama Kiara terdampar di pulau itu menarik. Menurutku ini endingnya cukup realistis ya, meskipun happy ending mereka bersama pada akhirnya, tapi kayak menuju sana tuh cukup ada tantangannya dulu. Jadi mereka ini kan beberapa hari atau beberapa waktu ada di pulau bersama, menghabiskan waktu bersama yang pada akhirnya menumbuhkan rasa suka dari masing-masing karakter gitu. Mereka juga sama-sama dewasa untuk menyadari bahwa oh mereka saling suka, tapi nggak lantas itu tuh bisa langsung menjalin hubungan gitu. Si Rubennya itu secara jujur bilang, ya kamu selalu nanya mau aku apa, ya aku mau kamu. Tapi si Kiaranya ya nggak segampang itulah, karena emang Ruben ini sudah ada calon yang lain kan lewat ajang The Most Beautiful Girl in the World itu. Si Kiaranya bilang ini tuh nggak segampang itu. Wah ya menurutku itu cukup realistis ya. Ruben juga ditanyakan kayak ya kamu tuh nikah karena emang kamu harus nikah, bukan karena sebetulnya bukan karena Rubennya suka beneran sama si Kiara. Ada dialog itu yang menurutku oh ya cukup realistis. Ada hal yang bukan kurang menarik, tapi kalau menurutku kurang dieksplor, itu karakter Helen. Ada pemenang dari ajang The Most Beautiful Girl in the World ini, namanya Helen, diperankan sama Jihane Almira. Menurutku kayak harusnya dia bisa dapat peran yang lebih dieksplor gitu, bukan hanya sekadar dia jadi peserta terus dia jadi pemenang terus udah fokusnya sama Ruben dan Kiara. Iya betul sih, fokusnya emang sama Ruben dan Kiara, tapi kayak kurang ada konfliknya karena si Helen ini kayak jadi tempelan aja gitu menurutku. Padahal karakternya tuh menarik banget, dia tuh nggak jahat, dia justru kayak bener-bener cewek berkualitas yang bener-bener kayaknya cocok sama karakter Ruben ini. Tapi ternyata nggak ada dimasukin banget ke dalam konflik, jadi cuman kayak sekedar tempelan bahwa oh dia adalah calon istrinya Ruben yang telah dipilih kayak gitu. Oke, itu aja review film The Most Beautiful Girl in the World dari aku. Semoga ulasan film ini membuat kalian memutuskan untuk nonton filmnya atau skip filmnya. Buat kalian yang udah nonton, silakan kasih komentar di kolom komen. Sampai jumpa di Ngopi selanjutnya. Dadah!